Bab 33. Wanita tua itu diam sejenak, mencoba mengingat sesuatu lalu kemudian menjawab. Istrinya sedang dalam masalah. Aku melihatnya terlibat perkelahian dengan beberapa pria. Mereka memanfaatkan istrinya untuk menangkapnya dan dia didorong mereka agar masuk ke dalam mobil lalu dibawa pergi. Sebenarnya, Lin telah melarang wanita tua itu memberitahu Arif tentang hal ini. Namun karena kebaikan Lin dan istrinya merawat dan perlakukannya selama ini, bahkan telah memperlakukannya lebih baik daripada putranya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak mungkin tega membiarkan Lin dan istrinya menderita tanpa dia berbuat apapun. Karena Arif adalah teman baik Lin, dia berharap agar Arif bisa membantu Lin dan istrinya. Karena itu dia memberitahu Arif adalah merupakan hal yang dianggapnya patut dia lakukan. Arif terkaget mendengarnya dan buru-buru bertanya, "Nyonya, apakah Anda kenal dengan orang yang membawa pergi Lin?" Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak mengenal mereka. Namun saya mendengar seorang mengatakan yang mungkin nama seseorang. Dia menyebutkan saudara Fleming beberapa kali. Sepertinya dialah orang di balik semua itu." "Baiklah, informasi ini sangat cukup bagiku. Terima kasih." Arif mengangguk dan memberikan uang $1.000 kepada wanita tua itu dan berkata, "Ini adalah tanda penghargaan kecil dari saya, jadi terimalah." Dia melambaikan sebagai tanda penolakan. "Saya tidak menginginkan uang Anda. Jika Anda adalah teman Lin, tolong selamatkan dia. Sepertinya orang yang membawanya pergi adalah orang-orang yang bermaksud jahat padanya." Arif tersenyum, tidak mengatakan sesuatu. Dia terburu-buru karena takut sekolah sudah dibubarkan. Sambil tersenyum dia pergi karena dia harus segera menjemput putranya. Melihat sikap Arif, wanita tua itu salah paham dan mengira Arif tidak ingin membantu Lin. Melihat Arif pergi, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Lalu berkata dalam hatinya, "Lin, sayang sekali kamu punya teman yang tidak berguna seperti ini." Dia merasa marah pada Lin. Lin bahkan menghadiahkan toko itu kepada Arif. Namun setelah Arif mengetahui Lin dalam masalah, dia tidak terpengaruh dengan kabar tersebut. Lebih buruknya lagi, dia malah tersenyum seolah tidak ada niat untuk membantu Lin. Dia tidak senang dengan Arif, namun dia memilih diam dan pergi sepeninggal Arif. Setelah Arif menjemput Todi, dia membuka handphonenya dan segera menelpon. Setelah terlihat panggilannya diterima oleh orang di seberang telepon, Arif segera berkata, "Jack, selidiki semua detail tentang Derek Fleming. Saya kasih waktu 1/2 jam." Arif kemudian mematikan teleponnya tanpa menunggu jawaban apapun. Sebagai salah satu orang terkaya di kota kenangan, Jack memiliki sumber daya yang melimpah. Karena itu Arif yakin hal kecil seperti ini tidak akan menjadi masalah bagi Jack untuk menyelesaikannya. 10 menit kemudian, dia menerima email dari Jack. Namun Arif tidak langsung membuka email tersebut. Keterampilan mengemudinya sangat sempurna, dan dia bahkan seorang pembalap terkenal ketika dia masih muda. Namun dengan adanya putranya di dalam mobil, dia tidak berani berbuat ceroboh. Setelah dia mengirim putranya kembali ke rumah dengan selamat, dia merasa lega ketika melihat Jasmine di sana juga. Kalau tidak, dia harus menunggu Henny kembali bekerja sebelum dia bisa pergi dan menyelamatkan Lin. "Bu, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi tolong urus Todi untukku." Permintaan Arif. Sungguh sampah. Anda selalu keluyuran, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ulanglah lebih cepat untuk memasak. Jasmine sedang menonton televisi sementara dia memarahi Arif. Arif tidak membalasnya, hanya menepuk kepala Todi dan berkata, "Jadilah anak baik dan nonton televisi bersama nenek. Aku akan segera kembali ke rumah." Todi mengangguk patuh dan duduk di samping Jasmine. "Nenek, aku ingin menonton Ultraman," dia berkata dengan matanya yang lucu. Jasmine sedang menonton variety show dan tidak peduli dengan Todi. Dia menjawab dengan tidak sabar, "Pergilah ke kamar dan kerjakan pekerjaan rumahmu." "Saya ingin menonton Ultraman, Nek," desak Todi. "Jika kamu tidak berhenti mengoceh, aku akan memukulmu nanti." Jasmine mengancam kepada Todi. "Bu, kenapa ibu tidak mengalah pada Todi? Jika dia ingin menonton Ultraman, biarkan saja." Arif berkata,
Sambil mengerutkan kening, dia kemudian memberikan secangkir susu kepada Toddy. "Diam! Siapa kamu memerintah aku? Anda hanyalah seorang pria tidak bermartabat yang hidup dari seorang wanita. Menurutmu layakkah kamu mengajariku?" Jasmine marah dan menatapnya. Dia sangat marah dan ingin menampar Arif dengan keras. Bab 34. Dalam benaknya, Arif hanya seorang menantu yang dia anggap sebagai pembantu di rumahnya. Dia tidak punya hak untuk mengajarinya. Dalam benaknya, Arif hanyalah seorang menantu yang dia anggap sebagai pembantu di rumahnya. Dia tidak punya hak untuk mengajarinya. Karena perlakuan dari Jasmine selama ini, Arif sudah menyimpan dendamnya terlalu lama terhadap Jasmine selama ini. Saat ini juga diperparah dengan masalah Livnia sehingga membuat emosinya tidak terkendali. "Kamu memang layak untuk diberikan pengajaran," Arif berkata. "Apa katamu? Coba saja kalau kamu berani mengatakan itu lagi." Jasmine mengangkat tangannya dan ingin menampar wajah Arif. Namun Arif sudah cukup lama bersabar dengannya. Dia meraih tangannya dan menatapnya dengan kasar. Pada saat yang sama, Henny meminta penghulu memasuki rumah. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang sedang kalian berdua ributkan?" "Henny, kamu datang tepat waktu untuk menyaksikan ini semua. Sampai ini ingin memukulku. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Kamu harus segera menceraikannya." Jasmine menangis saat melihat Henny. Dia sengaja berakting layaknya seorang aktris berbakat. "Arif, lepaskan cengkramanmu sekarang. Apakah kamu tidak bisa menghormati ibu?" Henny menekuknya. Namun demikian, sebenarnya Henny tahu pasti bahwa Jasmine lah yang ingin memukul Arif, dan Arif hanya bertindak untuk membela diri. Namun dia tidak menyukai sikap memberontak dari Arif baru-baru ini terhadap keluarganya. Arif menghela napas frustasi dan melepaskan tangan Jasmine. Toddy menarik ujung kemeja ini dan mengeluh, "Bu, neneklah yang tidak mengizinkan saya menonton Ultraman. Ayah hanya membelaku, tapi nenek malah ingin memukulnya." Henny memandang Jasmine dan menjadi marah. "Bu, berapa umur ibu? Mengapa Anda memonopoli televisi? Tidak bisakah mengalah pada cucumu? Ibu benar-benar keterlaluan." Dia kecewa pada ibunya. Jika Jasmine bukan ibunya, dia akan melampiaskan amarahnya lebih jauh lagi. Dan situasinya akan menjadi semakin buruk. Pada saat yang sama, Jasmine tidak senang dimarahi oleh putrinya, Henny. Karena itu dia marah dan menyalahkan Arif. Sedangkan Arif, dia tidak repot-repot memandangnya dan langsung menuju pintu. "Kamu mau pergi kemana?" tanya Henny kepada Arif. "Ada beberapa pekerjaan yang ingin aku selesaikan." Jawab Arif singkat, lalu pergi tanpa menoleh. Dia tidak tertarik untuk berlama-lama di rumah yang nantinya akan membuat suasana bertambah parah. Setelah Arif meninggalkan rumah, dia membaca email dari Jack. Dia mengetahui keberadaan Derek dari informasi email yang diterimanya. Sementara itu, di basement klub Kamboja, Lin berlumuran darah saat dia tergeletak, seakan tak bernyawa di lantai. Dia diperlakukan tidak manusiawi dan matanya bersinar karena amarah. Saat itu Derek selain duduk di kursi depannya dengan menyilamkan kaki. Dia memegang cerutu dan merongok dengan apatis ke arah Lin. Dua orang paling terpercaya ada di belakangnya. "Lin, tahukah kamu kenapa aku masih mengejarmu setelah bertahun-tahun berlalu?" Derek menghisap cerutunya dan menyeringai serta berkata. Lin tetap diam. Dia tampak kesulitan bahkan untuk membuka mulutnya. "Itu karena kamu pernah menjadi raja dunia bawah. Selama kamu berada di kotak kenangan, aku tidak akan merasa lega." Lanjutnya, dia pernah menjadi bawahan Lin. Beberapa tahun lalu, Lin ingin melepaskan diri dari klub Kamboja demi istrinya. Derek dan yang lainnya tidak senang, jadi mereka bersekongkol untuk menyingkirkannya. Akhirnya Lin memikirkan untuk pensiun dan memutuskan untuk menyerahkan tahtanya di klub Kamboja kepada mereka. Namun sayang, Derek terlalu berambisi dan dia juga menggunakan beberapa taktik kotor untuk menyingkirkan pesaing dari anggota lainnya. Demi mengamankan posisi kedua, akhirnya dia dinobatkan sebagai Raja Dunia Bawah setelah menyingkirkan beberapa anggota yang berpotensi menjadi pesaingnya. Derek adalah seorang yang sangat berhati-hati. Meskipun masalah ini terjadi bertahun-tahun yang lalu,
Dia merasa khawatir saat dia mengetahui bahwa Lin masih berada di kota kenangan ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Lin adalah salah satu sosok yang paling dihormati di klub Kamboja. Jika Lin memutuskan untuk kembali, dia yakin masih banyak anggota klub yang mendukungnya. Hal itu membuat dia tidak bisa tenang sebelum menyingkirkan Lin dan Derek, aku memperlakukanmu dengan baik selama ini. Lin mengira marah. Aku dulu menjual jiwaku untukmu, jadi kamu berhutang perlakuan itu padaku. Siapa lagi yang rela mengorbankan nyawanya untukmu? Balas Derek. Apa yang kamu inginkan dariku agar kamu bisa melepaskannya? Lin mengangkat kepalanya dan memandang Derek dengan sedih. Derek memberi isyarat kepada pengawal di belakangnya dan kedua pria itu mulai kencing di lantai. Dia melepaskan tawa jahatnya dan berkata, jika kamu menjilat lantai hingga kering, maka aku akan melepaskannya. Bab 35. Ekspresi Lin berubah saat dia menatap Derek. Dia tidak pernah menyangka Derek akan mempermalukannya seperti ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia adalah bosnya Derek di masa lalu, dan Derek berada dalam komandonya saat itu. Namun, Derek sangat mengecewakannya hari ini. Derek, kamu sudah bekerja untukku selama 5 tahun. Meskipun kamu telah mempertaruhkan hidupmu untukku, saya membantu Anda memecahkan banyak masalah. Dengan perlakukanku seperti ini hari ini, bukankah kamu takut bahwa bawahanmu akan perlakukanmu begini juga di masa yang akan datang? Seru Lin sambil menarik napas dalam-dalam. Tutup mulutmu. Siapa kamu yang mau mengajariku apa yang harus kulakukan? Derek berdiri dan menginjak kepala Lin, menekannya dengan kuat ke lantai, membuat wajahnya tampak seperti dempul yang sudah tidak berbentuk lagi. Derek pria marah. Dia sangat marah mendengar kata-kata yang Lin ucapkan. Memang benar, dia bertanya-tanya apakah bawahannya akan perlakukannya seperti itu suatu hari nanti. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Wanitamu sudah mati. Kamu harus pergi ke neraka sekarang dan menemaninya. Pandangan kejam melintas di mata Derek. Meraih pisau yang diberikan bawahannya, dia mengarahkan pisau menusuk ke punggung Lin. Brak! Pada saat itu seorang membuka pintu ruang bawah tanah dan meninju dua gangster yang menjaga pintu. Siapa kamu? Kamu mau mati? Marah, Derek mengangkat kepalanya dan melihat Arif masuk dengan ekspresi dingin. Ekspresi mematikan muncul di mata Derek saat dia berkata dengan dingin, Tuan Suryadi, apa yang kamu lakukan di sini? Derek, hidupmu adalah milikku. Karena kamu tidak bisa menghargainya, aku akan mengambilnya. Jawab Arif dingin. Anda? Derek mencemooh. Apakah menurut Anda masih penguasa keluarga Suryadi? Kamu hanyalah sampah tak berguna yang memakan lintah pada orang lain. Kamu benar-benar berpikir kalau aku tidak akan berani membunuhmu? Kamu bermimpi. Kamu tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Ejek Arif. Persetan denganmu. Anda ingin masalah ini diselesaikan dengan cara yang sulit ya? Seorang petakan anggota tubuhnya dan beri dia kepada anjing. Teriak Derek kepada anak buahnya dengan marah. Saat gelombang kemarahan menjalari pembuluh darah Derek, dia tidak memikirkan kemungkinan ada hubungan antara Arif dengan Lin. Sebaliknya, dia mengira alasan Arif datang menjemputnya adalah karena dia mempermainkan Arif karena mengenai kamar hotel yang dia pesan. Tanpa sepengetahuan Derek, Arif sengaja mencoba mengalihkan perhatiannya. Takut dia akan menggunakan Lin untuk mengancam dirinya sendiri. Atas perintah Derek, beberapa pria kekar mulai mengelilingi Arif dan mengabaikan Lin dan seolah tidak terpengaruh oleh mereka, Arif berjalan perlahan menuju Derek. Persetan denganmu. Beraninya kamu mencoba main-main di Kamboja Club? Kamu pasti punya keinginan mati. Teriak seorang pria dengan marah sambil mencoba meraih Arif. Tanpa melihat ke arah pria itu, Arif mengangkat lengannya dan mencengkram pergelangan tangannya. Kah? Sebelum pria itu sempat bereaksi, Arif memutar pergelangan tangannya dengan paksa, membuat lengannya terkilir dari tempatnya. Sambil melolong sedih, tubuh pria itu melayang di udara sebelum mendarat dengan keras di lantai. Dia memegangi lengannya yang kesakitan. Mati kau! Dua pria lainnya berlari ke arah Arif dengan tatapan galak sambil masing-masing memegang parang dan pistol baja.
Arif memutar dan menghindari pipa baja sambil merebut parang dari tangan salah satu pria tersebut. Karena terkejut, pria itu tidak mundur menghindar. Tiba-tiba kilatan parang bersinar di udara dan lengan kanannya dipotong oleh Arif. Ah! Saat pria itu menjerit kesakitan, darah terus mengalir dari lengannya yang sudah buntu. Darah mengalir deras seakan tidak akan berhenti. Pria yang memegang pipa baja itu terkejut setengah mati. Pria tersebut tidak berani untuk terus melanjutkan menyerang Arif. Dia membuang pipa yang dia pegang dan segera melarikan diri dengan terbirit-birit. Namun bagaimanapun juga, reaksi dan kecepatannya lebih lambat dari para Arif yang tak mengenal ampun. Dengan satu ayunan yang kuat, kaki pria tersebut sudah terpotong dua, dan potongannya sudah melayang menjatuh di lantai. Pria itu hampir sampai di pintu masuk ketika dia terjatuh di lantai dan menjerit keras karena kesakitan. Melihat bagaimana ketiga bawahannya yang cakap dilukai oleh Arif, seketika itu juga tubuh Derek mulai gemetar dan rasa putus asa menguasai dirinya. Baru pada saat itulah dia menyadari satu hal, bahwa Arif yang dia kenal merupakan putra keluarga Suryadi yang tidak diakui. Ini adalah seorang ahli bela diri yang tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba muncul rasa penyesalan di hatinya karena telah memprovokasi Arif. Namun semuanya sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Apakah kamu ingin aku yang membunuhmu atau kamu mengakhiri sendiri hidupmu? Arif berkata sambil berjalan menuju Derek perlahan. Ketika Derek mendengar langkah kakinya, setiap langkah Arif seakan bunyi genderang perang yang ditabuh di hatinya. Derek menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Bersambungnya sobatku semua. Terima kasih kepada kakak-kakakku dan abang-abangku semua yang selalu setia membantu perkembangan channel kami ini. Terima kasih kepada semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan segala aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.